Dokter Denisa itu ngelihat ini ya sayang, ngelihat apa namanya, ngelihat konten kita ya. Halo teman-teman, welcome back. Maaf ya, tadi live-nya kita ulang karena sinyalnya itu jelek. Jadi aku ganti HP. Maaf kalau jadi nggak jernih. Halo kak. Terima kasih dokter sudah bergabung, Masya Allah. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lainnya, minta tolong buat teman-teman yang sudah bergabung untuk tap-tap layarnya ya, karena aku ngulang live-nya nih, semoga tetap ramai. Tadi terakhir dokter tanya apa ya, aku lupa. Kalau nggak salah tadi dokter tanya Mas Sato ada di mana gitu nggak sih? Jadi Mas Sato itu, iya betul. Tadi di HP yang satunya itu soalnya pakai Tri dok, pakai Tri jadinya sinyalnya jelek. Ini ganti HP. Cuman di HP ini jaringannya lumayan bagus tapi HP-nya yang jelek. Semoga tidak mengurangi kenyamanan penonton ya. Mas Sato itu hadirnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Namanya RSUD KRMT Wongsonegoro. Mas Sato lagi tiduran soalnya barusan udah live 1,5 jam, dia capek. Gitu. Nanti kita coba kepoin IG-nya dokter ya. Sehat selalu ya, Dok. Kak vibesmu positif sekali. Terima kasih, Kak Feby. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Kak Chris Septian, terima kasih ya gift-nya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan cerita tentang gagal ginjal kronis tadi ya. Tapi ini sepengetahuan. Ini apa ini? Terima kasih. Sayang, aku dikasih apa barusan sayang? Enggak lihat kan? Dikasih kayak ini apa, bunga gitu loh. Bunga. Sama-sama Kak Catur. Iya, terima kasih. Dokter selamat istirahat ya. Dokter, by the way dokter apa? Ini apa sayang? KGH ya? KGH juga kah dok? Atau apa dok? Udah di tap-tap. Terima kasih teman-teman. Temanku cuci darahnya seminggu 2 kali sekarang kak. Itu termasuk gagal ginjal terus. Biasanya iya, walaupun memang ada beberapa gagal ginjal akut yang cuci darah 2 kali tapi nggak lama gitu. Tapi nggak tahu ya kalau temannya kakak itu seperti apa. Gagal ginjal boleh makan mie instan nggak ya? Mie instan? Nggak boleh sih sebetulnya. Ya tapi kalau pengen nyicip sesuap 2 suap boleh sesekali, tapi jangan tiap hari ya, sebulan sekali kalau pengen nyobain sesuap gitu, daripada nanti malah stres nggak makan Indomie ibarat kata. Kalau suamiku sih tak bolehin ya, tapi sedikit sesuap gitu. Kalau gatalnya gimana dok? Hah? Maksudnya gimana nih? Sebaiknya jangan. Terima kasih tapinya Kak Chris Septian. Betul, yang garamnya jangan tinggi. Kalau gatelnya gimana dok? Ini doknya dok siapa? Dokter Denis. Aku bukan dokter ya? Atau dokter siapa? Oke, nah penyebab utamanya apa? Oke, tadi kita udah ngomong tentang suamiku itu gagal ginjal kronis stadium 5. Kalau ditanya, sebelum kita ngebahas gagal ginjal itu biasanya karena apa, dari suamiku dulu ya. Suamiku sendiri dokter catur sih kak. Aku bukan dokter guys, aku hanya sharing aja. Itu pun kalau salah mohon maaf ya. Jadi gini guys, suamiku itu gagal ginjal kronis stadium 5 dan harus cuci darah seminggu 2 kali selama 10 tahun ini. Sebetulnya kalau sebab pastinya apa itu suamiku pun juga nggak tahu, dan dokter pun juga sebenarnya bisa nggak sih saya dicek kayak gitu Apa? penyebabnya apa? Nggak tahu. Tapi bisa nggak tahu. Nggak tahu. Nah, nggak tahu ya, mungkin ada ilmu kedokteran yang bisa mendeteksi ini penyebabnya tuh apa gitu, mungkin ada. Cuman kalau dari suamiku sendiri tuh nggak yang langsung dikatakan apa, karena nggak yang kelihatan banget. Kan biasanya gagal ginjal kronis itu penyebab utama yang sering terjadi itu pertama diabetes, terus juga ada hipertensi, ada juga asam urat, ada nefrotik,
ada pola makan dan pola hidup biasanya gitu. Betul, Kak Java Dino, terima kasih ya sudah bantu menjawab. Nah, suamiku ini kemungkinan itu ada beberapa sebabnya. Jadi dari kecil suamiku tuh sering kesulitan jalan, yang sepertinya itu indikasi suamiku ada asam urat tinggi. Tapi nggak pernah diperiksa ya, namanya orang kampung, dan ya udah cuma diobat-obatin aja. Terus selain itu, suamiku tuh sering drop HB-nya dari kecil, sering HB-nya drop kayak pingsan gitu-gitu. Cuman ya kembali lagi karena orang kampung ya udah makan aja ikan gabus dan lain sebagainya. Ditambah lagi suamiku waktu kuliah itu kerja sambil kuliah. Alhasil siangnya kuliah, malamnya kerja, begadang dong. Nah begadang minum kopi dong, belum lagi minum soda, minum minuman berwarna gitu kan. Nah hal itu akibatnya salah satunya ya karena itu tadi. Tapi untuk pastinya gitu ya, untuk pastinya karena apa sebetulnya kita juga nggak tahu. Karena kemungkinan juga bisa jadi karena asam uratnya yang tinggi tadi, yang menahun sehingga dia pengobatan rutin, dia nggak doyan air putih, sukanya minum berwarna dan manis, alhasil gagal ginjal lah tadi gitu. Nah, Kak Kris Septiani bilang parahnya stigma orang gagal ginjal dianggapnya gara-gara minuman alkohol dan drugs. Nah, nggak sama sekali. Untuk suamiku ya, tapi kalau di kasus lain mungkin bisa jadi iya. Tapi kalau untuk suamiku nggak pernah minum alkohol setetes pun ya. Karena suamiku tuh santri guys, jadi nggak pernah minum sama sekali, apalagi drugs. Minum aja nggak pernah gitu. Jadi memang tadi faktornya banyak tadi. Asam urat iya, HB sering drop, sering begadang, kurang minum air putih, suka minum soda, suka minum manis, kemasan kayak gitu. Dan suamiku tidak menafikan hal tersebut gitu ya. Walaupun ibarat kata dia minum soda dan lain sebagainya itu hanya beberapa tahun terakhir sebelum dia divonis gitu. Jadi kalau detail penyebabnya apa kurang tahu. Tapi secara garis besar memang yang sering terjadi memang seperti itu. Belum dia divonis gitu. Jadi kalau detail penyebabnya apa kurang tahu. Tapi secara garis besar memang yang sering terjadi memang seperti itu. Sayang kalau mau hemodiafiltrasi itu yang bayar itu bukan sayang. HDF ya Bu ini kalau nggak salah ya. Aku juga punya gula darah. Nah, ini juga aku mau sharing pemahaman orang. Aku yakin Kak Fenty ini jauh lebih tahu ya dibanding aku. Jadi ini aku nggak berniat menggurui Kak Fenty, apalagi yang udah pasti jauh lebih tahu. Ini cuma FYI buat teman-teman yang awam. Oke. Penyakit yang penyakit yang harus tuh kan labor-labor HDFK Kak, orang kita beli obat sama cek lab aja nggak mampu. Gak suka minum air putih dan suka bidangnya, benar itu, betul sekali. Oke, aku lanjut ya. Jadi hipertensi dan diabetes itu salah dua penyakit yang diantara yang lain ya, yang harus minum obat seumur hidup. Artinya dia harus mengontrol tekanan darah sekaligus juga tekanan gula darahnya dengan minum obat rutin. Yang sering terjadi atau yang sering orang awam salah paham itu mereka menganggap bahwa jangan minum obat sering-sering, nanti gagal ginjal. Nah, ini nih pemahaman yang perlu diluruskan. Jadi ketika dia itu hipertensi atau diabetes, darahnya itu tinggi, dia nggak minum obat, otomatis kan melonjak tuh guys. Nah itu nanti akan terjadi komplikasi atau berimbas kepada kinerja ginjal yang berlebih yang mengakibatkan gagal ginjal kronis. Dan itu sebabnya kenapa gagal ginjal kronis salah satu penyebab terbesarnya adalah hipertensi dan diabetes. Jadi kalau ada pemahaman jangan minum obat sering-sering, justru kebalik sebetulnya pemahaman ini. Ya memang ketika seseorang minum obat, maka harus diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Itu aku sepakat gitu. Jadi kalau mungkin orang tua kalian atau teman-teman masih divonis diabetes atau hipertensi dini, better obatnya diminum.
Nah ini bapak aku juga cuci darah akibat konsumsi obat darah tinggi. Gimana sayang? Ya jujur ya, kita juga nggak bisa memvonis bener apa enggak. Tapi kak, sebetulnya bukan gara-gara obatnya, tapi karena hipertensinya yang menyebabkan gagal ginjal, bukan obatnya. Biasanya gitu ya, ini sepengetahuan kita ya, kita dijelasin dokter sih gitu. Jadi sebetulnya bukan karena obatnya, tapi karena hipertensinya yang tidak terkontrol sehingga berefek ke. Nah tuh kan, justru obat darah tinggi membantu biar nggak gagal ginjal. Mungkin kan konsumsi obat itu lebih cepat juga. In my opinion, betul. Jadi gini ibaratnya, kalau orang hipertensi, dia nggak minum obat, potensi dia untuk gagal ginjal itu lebih cepat dibanding mereka yang minum obat. Karena apa? Si tensinya itu stabil, jadi ginjalnya nggak capek. Tapi kalau dia udah hipertensi tapi dia nggak mau minum obat, otomatis ya potensi gagal ginjalnya lebih cepat gitu teman-teman. Jadi itu begitupun juga diabetes. Dan itu yang sering salah paham orang-orang, kayak jangan minum obat, nanti malah tuh. Betul kak, saya juga dari medis. Nah betul, jadi pemahaman ini gara-gara hipertensi tanpa gejala jadi keburu kronis deh saya. Tuh betul, maaf mbaknya belum punya anak kak. Itu suami kakak kenapa? Suamiku lagi istirahat, dia suka megang-megang gitu guys. Gitu ya, jadi buat teman-teman yang awam, kenapa sayang? Tolong. Tuh, suamiku mulai drama guys. Biarin aja. 200, 140 tekanan darah saya dulu tuh kan. Jadi seperti itu, pemahaman ini yang sering salah di masyarakat. Jadi mereka menganggap gara-gara kebanyakan minum obat tensi jadi gagal ginjal kronis. Padahal kebalik guys, gitu. Ini kayaknya udah 7 tahun Kak Maca, silahkan bisa lihat di video aku ya. Kak, suaminya masih kerasa kayak mau kencing gitu nggak kak, meskipun nggak keluar kencing? Oke, aku jawab ya sebentar ya. Kukunya juga pengaruh betul tuh, jadi kontak tuh guys, kukunya serem ya, jangan salfok ya guys. Oke, aku lanjut ya ceritanya untuk sharing-sharingnya. Jadi tadi ya, pokoknya dia bercanda. Kak Catur sudah belajar 10 tahun dari pengalaman menjaga mesin jaga di penjalannya sudah tepat. Terima kasih dokter. Maaf ya dok kalau salah-salah, jadi silahkan bisa dikoreksi. Jadi seperti itu guys, ininya kurang lebihnya pemahaman tentang obat. Kadang kan orang terlalu berpikir, dokter nih yang nyuruh minum obat jadinya saya gagal ginjal. Justru malah kebalik gitu. Jadi kalau mungkin ada orang tuanya atau keluarganya yang dia minum obat itu udah sesuai saran dokter, ikuti aja gitu, nggak usah takut gagal ginjal kronis dan lain sebagainya, karena pasti dokter itu sudah mempertimbangkan yang terbaik gitu. Jadi nggak usah takut gitu ya. Memang ada yang namanya dokter, kadang kita cari second opinion atau kita nggak percaya atau apapun, silahkan. Tapi pada dasarnya kalau bagi kita yang udah jalan 10 tahun ini, ya dokter itu pasti memberikan opsi terbaiknya gitu. Kalau nggak pipis, urinnya keluar lewat mana mbak? Maaf. Oke, aku jelasin ya. Tadi tentang obat. Sekarang gini. Jadi Mas Sato tuh gagal ginjal kronis stadium 5 dan harus cuci darah seminggu 2 kali. Dulu pas awal cuci darah, Mas Sato tuh masih bisa pipis guys. Masih bisa pipis, cuman kondisi tubuhnya itu nggak baik. Dia sering drop gitu ya, HB-nya rendah bahkan sampai 4. HB-nya Mas Sato itu sampai 4. Sedangkan orang normal itu HB itu berapa sayang? Minimal 10 sampai 14. Mas Sato tuh HB-nya 4. Dan bayangin 4 itu ibarat kata, terima kasih Kak. Ini jangan lupa sambil tap-tap layar ya guys. Jadi HB 4 itu ibaratnya kalau orang ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Mas Sato masih berangkat sendiri ke rumah sakit. Dia masih nolak buat di opnam, padahal HB-nya udah 4. Hingga pada akhirnya besok kelibur Kak. Jadi pada akhirnya dia harus cuci darah. Oke. Nah, harus full makan protein Kak biar HB-nya naik. Nah, betul. Jadi waktu itu 4. Di tahun pertama itu susah banget, HB-nya itu rendah banget. Nah, otomatis dia itu waktu dia pertama kali masuk rumah sakit itu kondisinya udah parah banget. Karena sebetulnya 1 bulan sebelumnya ya sayang. 1 bulan sebelumnya. Apa sih? Tak cas ya.
1 bulan sebelumnya sebetulnya Mas Sato tuh udah disuruh opnam, tapi Nggak ada 1 bulan, seminggu sebelumnya Mas Sato tuh udah disuruh opnam, tapi Mas Sato ngeyel hingga pada akhirnya seminggu kemudian dia mau nggak mau harus opnam. HB-nya udah 4, udah nggak bisa ngapain. Yang minggu pertama tuh dia sampai bikin surat pernyataan. Jadi dia bikin surat pernyataan kalau dia mau pulang karena si dokternya udah bilang ini kamu harus opnam Mas, gak bisa Mas gitu, tapi dia tetap ngeyel. Tapi bebas kata HB 4 masih berkeliaran. Saya HB 5 tremor satu badan, ya kan Kak? Bener, itu udah nggak normal Mas Sato tuh emang. 4 masih berkeliaran, dia masih main-main ke Bandung dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia drop udah HB 4. Dokter udah nggak bisa Mas, kali ini nggak bisa kamu minta pulang, nggak bisa. Waktu itu di rumah sakit apa sih namanya, Hidayatullah ya, Hidayatullah Jogja deket XT Square. Nah, betul, hipertensi harus, betul sekali, nanti aku jelasin ya. Jadi kalau hipertensinya tanpa gejala itu harus rutin. Justru guys, kalau hipertensi atau kita sakit apapun yang nggak ada gejalanya, kadang kan kita nggak apa-apa, alarmnya udah rusak. saya itu ini kok biasa, tensi saya 160 jadi biasa. Akhirnya alarmnya adaptasi. Jadi Itu namanya alarmnya udah mati gitu ya. Jadi justru sakit yang udah nggak ada deteksinya itu yang perlu kita takutkan, yang harus kita waspadai gitu. Betul, biasanya punya tensimeter gitu ya. Oke, aku lanjut ya. Tadi aku cerita suamiku suamiku nggak prostat. Oke, aku lanjut ya guys. Nah, tahu-tahu suamiku dari rumah sakit Hidayatullah nih, rumah sakit yang kecil, dia langsung dirujuk ke rumah sakit Bethesda, Jogja. Lanjut Kak, oke. Dirujuk tuh ke Bethesda. Nah, pas dirujuk ke Bethesda itu sudah dinyatakan gagal ginjal kronis stadium 5 dan harus cuci darah. Dan aku masih senyum-senyum. Sebentar sayang, ini sinyalnya agak jelek sayang. Aduh, sinyalnya maaf ya teman-teman. Apa aku pindah ke HP-mu ya sayang? Sebentar guys, ini kuning sinyalnya. Harus gak tak? Kamu gak pernah ganti kuota. Nanti aku beliin sayang. Baru kita isi nggak mau. Oh lancar. Oh oke. Sorry ya guys, soalnya di sini kuning. Tuh kan? Kok. Sebentar ya guys. Ini di sini soalnya sinyalnya kuning, jadi kayak ada notifikasi gitu loh guys. Sebentar ya, aku refresh sebentar ya guys. Kalau nggak ada komen nge-like ya udah, nggak usah terlalu peduliin tanda kuningnya. Sekarang udah aman guys. Jadi aman. Lanjut Kak. Oke, mantap. Sip. Ya. Lanjut ya ceritanya ya. Oke. Jadi gini guys. Terus Mas Sato setelah tadi di rumah sakit Bethesda, dia divonis gagal ginjal kronis stadium 5 dan harus cuci darah saat itu juga. Udah nggak bisa ditolerir, harus saat itu juga. Nah waktu itu kan Mas Sato tuh mahasiswa ya guys. Dia itu belum kenal aku ini ya. Dia belum kenal Aku tuh masuk rumah sakit inget banget bawa uang berapa? Berapa sayang? 400.000 dengan PD-nya. Terus waktu itu yang nganter siapa sayang? Agus. Mas Agus. Yang di Bethesda yang tanda tangan siapa akhirnya sayang? Itu aku mau pindah kan, akhirnya sebelum pindah aku telepon orang rumah, soalnya kan butuh persetujuan keluarga. Jadi aku telepon orang rumah nelpon bulekku. Terus sama mas. Itu yang mau cuci darahnya ya? Iya mau bukan. Mau pindah itu. Oh yang mau dirujuk ya? Soalnya sebelum pindah kan harus minus administrasi dulu. Bayar? Aku kan nggak punya uang. Bayar? Lah 400.000 nya nggak cukup dong. Yang di Hidayatullah sayang. Dong. Nah, yang di ada ayang-ayang maksudnya apa? Suka liatnya menceritakan secara detail dan jelas. Semoga siap Kak, aku lanjut ya. Terus berarti kamu akhirnya dibayarin Mas Sutik berapa sayang di Hidayatullah? Nggak tahu, pokoknya lupa ya? Nggak tahu. Oke. Jadi ternyata guys, memang aku itu sempat sekitar sebulan sebelum dia kenal aku tuh, aku nggak terlalu tahu detail ceritanya ya. Jadi aku sambil tanya suamiku. Nah, jadi gini. Nanti aku jawab ya Kak Endah ya. Itu pas pindahnya inget banget pas
final Piala Dunia. Itu yang pas hari pertama ya? Bukan, pas mau pindah. Oh, yang piala itu masih di Hidayatullah sayang? Mm-mm. Bukannya katamu pas HD? Enggak ya? Ya, nah, pokoknya pas final atau semifinal pas rame-ramenya lah. Aku dipindah dari rumah sakit AKP itu naik ambulans sendirian, nggak ada yang nungguin, mengenaskan sekali. Yang lainnya di mana sayang emang? Yang lain siapa? Yang ngikutin? Oh, Itu karena kan pas Ramadan. Jadi teman-teman siangnya banyak rame. Terus malamnya kan ada yang buka puasa, ada yang terawih dan lain-lain. Aku sendiri. Nah, jadi pas pindah aku tuh di dalam ambulans sendiri. Masuk tek bawa mobil kan. Oh, I see. Saya ngiring dari belakang pakai mobil dan aku di ambulans sendiri niu diem sendiri ngowo. Nah, jadi Mengenaskan bukan? ternyata gitu guys, itu piala apa sih? Piala Dunia 2014 ya. Nah, jadi ternyata guys, sedikit tambahan detail kisahnya. Jadi suamiku waktu pertama kali dirujuk ke Bethesda, itu posisinya lagi Piala Dunia di tahun 2014. Jadi orang-orang lagi sibuk, itu jam-jam buka puasa. Terus kakak ipar, bukan ipar ya, sepupu. Jadi Ipar, sepupunya sepupu. itu yang bantu ngurusin. Jadi dia naik mobil sendiri kan otomatis. Jadi Mas Sato itu literally di ambulans sendiri. Naik ke ambulans, aduh kasihan deh kalau ingat jadi pengen nangis. Itu belum kenal aku ya. Coba kalau udah kenal aku temenin. Jadi dia naik ambulans sendiri ke Bethesda. Oke. Terus habis itu nanti aku jelasin ya teman-teman yang tanya, nanti bisa cek juga atau kalau ada yang udah tahu boleh dibantu jawab ya. Aku lagi cerita nih. Jadi habis itu dia ke Bethesda. Kamu hadiahnya kapan ya sayang? 2 hari setelahnya, soalnya nunggu persetujuan dulu, masih perdebatan itu antara keluarga Jogja sama keluarga Tuban. Nah, untuk haji pertama kali itu harus persetujuan keluarga. Sedangkan keluarganya di situ tuh cuma sepupu itu Mas Utek. Mas Utek nggak berani, soalnya kan itu tanggungan seumur hidup, takut disalahkan. Atau juga apa-apa. Sedangkan orang rumah itu pasrah sama Mas Utek. Oke. Terus akhirnya perdebatan, aku sih nggak tahu ya gimana. Apakah aku menurut Aceh gimana baiknya. Terus ibuku Mbak Ani meyakinkan Mas Utek pasrah, yang terbaik kata dokter. Sedih apa. banget, pengen nangis guys. Terus? Data lanjut loh. Iya terus? Nah terus sama dokter dijelaskan gini bla. Akhirnya Mas Utik ngikut sama dokternya, keluarga dengan pokoknya ya nggak akan dituntut apapun kalau jadi sesuatu, ya justru yang terbaik itu. Pokoknya keluargaku pasrah sama sepupuku itu untuk mau tanda tangan, soalnya itu tindakan yang terbaik pada saat itu. Gitu. Akhirnya Mas Utik mau tanda tangan itu. Oke. Jadi kayak gitu guys, kedengeran nggak suamiku cerita? Jadi kurang lebihnya itu karena keluarganya di Jawa Timur belum ada yang bisa datang, sedangkan dokter itu kan butuh persetujuan ya guys. Jadi yang ada cuma sepupu yang di Jogja dan dia kan nggak berani ya memutuskan. Dan aku menganggap itu sangat wajar ya guys, karena gini loh, kita tuh sering banget kan kalau denger orang kalau udah sekali cuci darah dia bakal cuci darah selamanya. Orang kalau udah cuci darah umurnya akan pendek. Jadi siapa yang berani tanda tangan? Kecuali aku ya, orangnya berani dulu ya. Nanti aku ceritain. Nah, alhasil kayak gitu. Terus akhirnya 2 hari mungkin itu setelah pertimbangan panjang, akhirnya suamiku dicuci darah untuk pertama kalinya. Dan waktu cuci darah pun itu sangat dramatis sekali ya, walaupun aku hanya mendengarkan ceritanya saja. Cuci darah pertama aku masih pakai femoral. Dia masih pakai femoral yang kamu muntah-muntah bukan? Kamu berapa kali cuci darah di Bethesda? 3 apa 4 kali. Oke, jadi suamiku tuh di Opnam di Bethesda itu kurang lebih cuci darahnya sampai 3-4 kali. Berapa minggu ya sayang? Seminggu. Aku lama banget, berkali-kali sayang. Nggak tahu 2 apa 3 kali lupa deh. Oke. Pokoknya merasakan femoral sama pakai itu. Nah, terus udah tuh dia kan harus cuci darah. Nah, di waktu itulah saya mengenal yang namanya Muhammad atau Irrahman. Gara-gara dia cuci darah itulah saya tahu. Jadi karena kita satu kampus, satu organisasi, alhasil ada pengumuman tuh di komunitas, ya kan? Diumumkan namanya Muhammad atau Irrahman, anak Al-Walusasyiah, anak bidik misi, ya. Anak bidik misi, dia gagal ginjal kronis dan cuci darah di rumah sakit Bethesda. Yang mau menjenguk, ayo kita kumpul.
Oke, udah tuh aku mau ikut jenguk gitu kan, karena aku di otakku gagal ginjal, cuci darah, tetanggaku dulu cuci darah nggak lama terus meninggal gitu kan. Ini sering aku ulang-ulang, kalau yang udah sering denger mohon maaf ya. Aku mikirnya kayak, wah cuci darah tuh umurnya nggak lama nih gitu. Aku udah bertekad, aku ingin memotivasi dia gitu. Sampai pada akhirnya pada hari itu Jumat, ya aku masih ingat banget. Ternyata aku ketinggalan, aku ketiduran tuh, aku tidur siang ketiduran, tahu-tahu anak-anak udah selesai jenguknya. Ya udah deh, dan tidak lama dari situ Mas Sato pulang. Jadi aku seminggu di rumah sakit itu tanpa keluarga. 4 hari itu yang nungguin temanku semua. Ada yang nginep sampai berhari-hari. Pokoknya gantinya lah, mereka ngatur dirinya sendiri untuk tetap ada yang jagain aku 24 jam. Soalnya keluarga aku datang itu hari ke-5 atau hari ke-4 itu baru datang dari Jawa Timur. Sedangkan sepupu kan kerja ya, kasihan kalau nunggu terus, dia datang sesekali gitu, sebentar nengokin gitu. Kalau yang nunggu itu teman-teman kampus semua, itu teman berkeluar biasa, antara teman kelas, teman organisasi, dan teman main. Itu akhirnya dia saling koordinasi sendiri. Nanti malam siapa yang jaga, Jadi aku nggak tahu menau. Bahkan waktu itu aku kan harus transfusi 4 kantong tuh. Nah dokter itu ngobrolnya juga sama teman-temanku itu. Yang inisiatif nyari darah itu teman-temanku itu semuanya. Jadi semua Berapa sakit, kantong sayang? 4. Jadi semua yang ngurus itu kebanyakan teman-temanku. Gitu. Soalnya keluarga aku dari Jawa Timur, kakakku baru melahirkan, nggak bisa ditinggal. Akhirnya keluargaku itu pun ibuku yang udah gak sepuh datangnya hari ke-4 atau hari ke-5 gitu. Ya itu, ya agak mengenaskan untuk dulu tuh kalau diinget-inget. Tapi waktu itu aku juga gak ada rasa sedih, biasa aja juga. Orang-orang yang nengokin, terus saudara-saudara yang nengokin itu, iya sakit beneran apa enggak sih, kok masih ceria begitu ya. Soalnya pada waktu itu aku nggak tahu kalau ternyata sakitku bakal seumur hidup gitu. Ada hikmahnya kalau aku nggak pernah dengar gagal ginjal, nggak pernah dengar cuci darah. Minimal waktu itu aku tuh nggak sedih. Gitu. Dengerin aja sedih gak sih Ya guys? itu namanya hikmah kebodohan. Ada manfaatnya juga orang bodoh itu. Aduh, kita dengerinnya aja nangis tapi dia bodoh. Jadi aku kan main ketawa ya guys. Jadi kayak gitu guys, kayak aku waktu di awal-awal itu belum kenal, belum yang tahu, belum ngerawat gitu. Jadi ternyata dia itu di awal harus berjuang sendiri karena emang kakaknya itu baru aja habis melahirkan. Jadi keponakan dia itu umurnya seumur dia. Ya Allah, Kak Denis dikasih apa ini? Jadi sekarang setiap tahun merayakan 2 ulang tahun. Jadi kalau keponakan ulang tahun, itu ulang tahunku juga. Misal, aku ulang tahun yang kedua nih. Bareng kita itu jalannya cuma berapa hari dari ponakanku lahir aku sakit. Jadi Dokter, kenapa Kak Denis sih? jadi apa ulang tahunku itu ada 2 itu. Newborn kata orang tadi itu. Terima kasih dokter. Dokter terima kasih banyak ya. Sedih ya ini. Maaf ya dok. Terima kasih banyak, sehat selalu dokter Denis. Terima kasih dokter, sehat selalu. Oh itu kamu belum tahu cerita bagaimana susahnya nyari tempat cuci darah di Tuban itu. Sampai aku serempetan sama truk gitu. Oke, aku lanjut ya guys. Kalau teman-teman di sini ada yang udah pernah nyimak cerita aku dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman lain di kolom komentar, minta tolong dibantu dijawab karena aku sambil cerita dulu ya. Sayang, lanjut ceritanya. Iya, dilanjut aja. Ya kamu jangan mainan TikTok. Enggak, Lanjut ini ceritanya. namanya Oke, lanjut ya. Oke, sebentar guys, sebentar ya. Ingusan guys. Nah, gitu. Jadi pas pertama kali dia divonis itu, dia bener-bener sendiri. Keponakannya baru lahir. Pokoknya kalau keponakannya ulang tahun, berarti itu ulang tahunnya Mas Sato divonis gagal ginjal kronis. Gitu. Jadi sama ulang tahunnya. Di bulan yang sama ya sayang? Cuma beda hari doang. Cuma beda hari. Jadi
waktu itu, dan lahirannya itu juga di rumah di kampung, ya kan sayang? Jadi otomatis orang rumah pun mau langsung ke Jogja kayak apa ya, ini kayak susah gitu. Alhasil Mas Sato harus 4 hari di rumah sakit sendirian, gak ada keluarga dan teman-temannya yang harus temenin, kayak gantian-gantian gitu loh. Waktu itu aku belum kenal. Jadi memang sahabatnya Mas Sato tuh ada banyak, dan aku deket sama sahabat-sahabatnya juga. Sampai sekarang masih komunikasi, Iya, bahkan beberapa masih sering ngirimin uang. Ya, karena emang sedekat itu yang sekos sama dia kayak gitu, ya. Aku lanjut ya guys. Terus karena dia kondisinya seperti itu, otomatis kan mau nggak mau tadi harus cuci darah. Sampai pada akhirnya dia datang pas kamu cuci darah pertama, ada Bu E nggak sayang? Oh, cuci darah keberapa ya? Pokoknya aku sempat ditungguin ibu cuci darah. Lupa aku pertama apa Yang pertama nggak? Yang kamu muntah itu? Oh, enggak ding, yang muntah justru Yang Mbak Mei datang? itu malah temanku ya. Kasihan, kadang nggak, kalau ingat sampai sekarang tuh aku nggak enak tau. Jadi pertama kali cuci darah itu kan butuh adaptasi ya. Jadi aku sakit banget, muntah berat, terus kepala aku tak bentur-benturin ke bed, pokoknya sakit gak tahan lah, sampai muntah-muntah. Dan waktu itu yang ada cuma temanku. Akhirnya temanku yang ngopeni aku sambil bersihin muntah, muntah, aku sama gak enak tau. Itu siapa sayang yang? Zuma. Mbak Zuma. Iya. Zuma tuh yang mana sayang? Zuma Arifki itu nih, yang hakim sekarang tuh, orang Solo. Oh ya Allah, Mbak Zuma yang kecil itu. Itu dia. Mm. Iya, jadi kayak gitu guys. Jadi waktu awal-awal tuh kan, kalau kalian pasien gagal ginjal kronis pastinya tahu banget gimana, atau pendamping lah, pasti kalian tahu banget gimana perjuangan ketika baru awal. Dan aku walaupun gak mendampingi, tapi aku tahu karena sekarang sering ketemu pasien-pasien baru gitu. Sering banget ngelihat pasien baru yang baru aja habis divonis, itu hal atau waktu yang paling berat gitu ya. Itu udah 10 tahun yang lalu, tapi aku tuh kayak masih, ingatanku masih detail gitu loh. Iya, soalnya hal itu sangat berkesan dalam hidupku yang menjalani hari-hari agak berat tanpa keluarga gitu. Makanya selalu ingat itu tuh. Tapi waktu itu anehnya tuh aku nggak sedih sama sekali. Iya. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah lah diberi. Oh ya, aku sambil lanjutin yang nggak bisa jenguk ya. Emang aku nggak bisa jenguk guys. Jadi ini aku cerita dulu yang kondisi suamiku tadi, yang dirawat temen-temennya ya. Jadi dia kan kalau orang gagal ginjal terus cuci darah pertama itu ini apa namanya, berat banget, biasanya muntah terus macem-macem kayak gitu ya. Kalau yang udah ada yang tahu boleh bantu jawab komentar yang ada di komentar ya guys. Aku belum bisa jawab, mohon maaf, lagi cerita. Jadi sebentar guys. Gak usah, itu aku udah selesai. Enggak, aku ini kayak sendawa. Oke. Nah, terus karena hal itulah akhirnya orang tuanya juga akhirnya datang nemenin suamiku cuci darah dan sebagainya. Sahabat-sahabatnya waktu kuliah, teman jurusan, teman bidik misi, itu semuanya pada tahu kisahnya di awal dia divonis dan dia di rumah sakit. Kamu tau gak sih, jarak Bethesda sama Ken Deket. anak-anak jalan kaki loh, gantian nengokin aku. Serius, siapa aja sayang? Rosli, Oh ya? terus banyak yang jalan kaki itu. Ya ampun. Jadi dia itu temannya tuh cukup banyak ya. Dia itu anak beasiswa bidik misi, jadi otomatis banyak juga di situ. Terus juga anak-anak jurusannya dan juga anak komunitas, apa namanya? Kok komunitas, organisasi. Jadi dia punya organisasi gitu yang anaknya tuh idealis-idealis gitu loh. Dan memang mereka tuh hidupnya suka, apa ya istilahnya, bukan frugal living ya, tapi Kalau frugal kan sengaja miskin. itu karena keadaan, ya hidup, bilang aja kan hidupnya miskin. Ya gitulah, dia itu anak yang bener-bener
Ya disatukan oleh keadaan. Ya disatukan keadaan, tapi mereka tuh solid banget. Sampai dia dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kalau yang tahu itu di belakangnya ada gowo. Nah dia itu jalan kaki sampai ke rumah sakit Bethesda buat ganti-gantian nungguin suami aku. Dan waktu itu aku belum kenal ya guys, aku belum kenal suamiku. Ini aku nyeritain aja. Waktu itu aku lanjut ya, Kempet, betul. Siapa nih kok tahu? Sendiri. Artis hits. nih? Iya Kempet. Betul Kempet. Siapa jenenge kuwi? Artis hits sayang. Siapa? Nggak tahu. Artis hit. Oke ya guys. Lanjut ya. Sumenep sayang. Siapa ini? Sumenep pakai. Rosli Arif Faksi. Ya, oke aku lanjut ya. Jadi kalau inget saat itu tuh memang kayak ibaratnya di 2 minggu pertama dia divonis, aku tuh nggak ada gitu. Tapi ibaratnya gini, dia sakit 10 tahun, di 2 minggu pertamanya aku nggak ada. Jadi saksinya ya tadi teman-temannya yang di sekelilingnya tadi itu, gitu. Ayo jawab, Kak Sumenep. Akunnya siapa namanya? Artis tadi sayang, artis hits. Tulisannya? Artis artis Terus? hits HITZ. Maaf ya guys, salfok soalnya ini mungkin salah satu temannya Mas Sato. Soalnya itu aneh. Oke aku lanjut ya. Nah disitulah kalau aku inget tadi kenapa aku nangis ya, karena aku tuh tahu banget gimana perjuangannya orang di masa awal cuci darah. Jadi aku sangat paham dan aku tidak ada di bagian itu gitu. Aku nggak berada di 2 minggu pertamanya. Enggak Gitu ya. Ini loh mas tuh sayang, di up tuh sayang. Siapa? Artis hits. Di app siapa? Itu di komenku sayang. Oh iya. Ya terima kasih ya. Oke aku lanjut ya. Kalau nge-like kasih tahu ya teman-teman. Karena di sini sinyalnya kuning. Oke aku lanjut. Nah tadi kan sampai di mana aku mau jengukin dia, ternyata aku ketiduran kan. Aku lanjut ya. Karena aku ketiduran ya udahlah. Akhirnya kan udah nggak lama kemudian kalau nggak salah itu kan hari Jumat. Di hari Sabtunya atau apa nggak lama dari itu suamiku tuh harus pulang, udah pulang gitu loh, udah waktunya pulang. Dia pulang ke Jawa Timur, ya kan? Dia pulang ke Jawa Timur. Ya udahlah aku nggak bisa jenguk. Alhasil aku nggak tahu ya, aku lupa itu, pokoknya aku tuh DM dia di Facebook. Terima kasih kata gue. Itu di tanggal 19 Juli. Aku masih punya rekamannya juga, ada tuh di akun TikTok aku. Jadi 19 Juli 2000, denger kan sayang suaraku? Dengar. Oke. Jadi di 19 Juli 2014 itu aku DM dia. Aku ngasih semangat ke dia tuh. Ya dengan dia yang nggak tahu gagal ginjal tadi ya guys. Suamiku kan nggak tahu gagal ginjal. Jadi ketika aku tanyain ya dia so idealis aja gitu jawabnya. Aku kan tanya. Idealis itu karena bodoh aja. Karena bodoh dia guys. Nah aku ngontak dia kayak halo, aku ya kayak basa-basi gitu. Dan kebetulan aku pribadi itu habis putus cinta tuh guys ya. Ya bukan nostalgia ya, cuman sedikit cerita aja. Waktu itu tuh aku baru habis putus sekitar beberapa bulan ya, mungkin Februari atau apalah lupa aku. Nah itu tuh aku kayak baru di tengah galau-galaunya, dan aku tuh deket sama banyak cowok. Literally aku deket sama banyak cowok, termasuk beberapa sahabat dia. Ya bukan deket yang pacaran ya, tapi maksudnya kayak pagi ini makan sama siapa, siang makan sama siapa, kayak gitu. Itu saking aku stresnya, karena waktu itu aku bener-bener kayak habis putus cinta yang stres banget. Jadi ya udah semuanya aku balesin chatnya, sehari ada yang nyapa selamat malam banyak gitu kan. Terus ya udah aku balesin semuanya, sampai pada akhirnya ketemulah aku dengan Muhammad Atoi Rohman ini yang dia sakit gagal ginjal kronis stadiumnya pada harus cuci darah 5 kali itu. Akhirnya karena kayak gitu aku ngasih semangat tuh ya, literally aku nggak kepikiran boro-boro aku jatuh cinta atau apapun, enggak ya, aku emang beneran kasihan, kayak ih kasihan ya gitu aku yang ngechat itu. Dan ya nggak ada kepo-kepo akunnya gitu, nggak sama sekali gitu, nggak ada.
Iya, banyak fans. Jadi begitu aku putus itu kayak bener-bener banyak lah. Pokoknya banyak, aku nggak perlu sebutin. Ada beberapa yang kayak chattingan gitu-gitulah biasa. Apalagi jomblo kan. Datanglah si Muhammad atau Irrohman ini yang dengan sakitnya itu akhirnya aku ya udah nating tulus aja gitu. Aku chat dia buat ini Mbak Catur itu yang sering, oh, aku pengen nangis. Mbak Catur itu yang sering bawain kita makan dulu. Ini anaknya berarti. Jadi emang Bong, kamu siapa Bong? Bong Rosli atau Bong siapa? Sumenep itu Rosli, Hmm. Arif, Faksi, Sumenep kabeh. Oke, jeda dulu ya guys, ceritanya aku sedikit cerita. Jadi Mas Sato itu kan ikut organisasi Kempet ini. Tapi organisasinya nggak terkenal, makanya nggak aku sebutin. Iya, jadi organisasinya tuh anak-anak idealis gitu. Anak-anak underground. Dan frugal living gitu loh guys. Jadi bukan anak-anak yang mewah gitu. Jadi mereka tuh ya udah makan ibaratnya seadanya tapi bareng-bareng. Sedangkan aku dulu tuh, ini aku ngelompat ya ceritanya. Aku tuh kerja di sebuah restoran namanya Bu Ageng, restorannya Butet Kartarejasa. Jadi sejak aku kenal Mas Ato, aku tuh sering main ke kontrakan dia itu yang Kempet itu. Kalau inget tuh aku selalu kangen, dan kalau di komen gini jadi ingat. Jadi aku kalau pulang di restoran itu kan sering banyak makanan. Jatah makanku itu biasanya aku nggak makan, jadi aku sengaja bawa pulang karena kalau dibungkus itu bisa dapat lebih banyak dibanding aku makan di tempat. Jadi aku bungkus nasi yang banyak gitu, aku bungkus yang banyak, terus lauknya aku bawa pulang gitu. Kadang misal nih hari ini jatahnya telur gitu, nah itu aku bawa pulang karena temen-temen di kontrakan suamiku tuh banyak dan kayak mereka jarang makan enak gitu loh. Jadi aku tuh sering bawa pulang. Maaf ya guys kalau aku baper orangnya. Jadi kalau di komen gini aku tuh jadi ingat dulu sering banget. Dan suamiku tuh juga ini, karena dia tinggal di camp tadi, di kontrakan, dia itu juga mahasiswa, karena dia juga bidik misi juga ya guys, beasiswanya orang miskin. Jadi kayak dia tahu apa ya, sayang kamu makan SS tuh sebelumnya pernah gak sih? Gak pernah, itu makanya Gak pernah, serius. Suamiku tuh makannya itu aja. jujur nasi telur sama warung Jawa Timur yang 6.000 dapat sepiring munjung. Aku bukan sombong ya guys, aku juga sama, aku juga orang miskin juga sebetulnya. Cuman kayak aku nggak semiskin mereka gitu loh rasa-rasanya, karena kan aku kerja juga. Jadi kayak aku tuh selalu jatah makanku sama pulang. Kalian pernah di titik nggak makan bareng-bareng, masak nasi, Oke. beli lauknya di wok Padang 3.000, itu dimakan orang 5, bener-bener beli lauk 5.000, 5.000 apa 3.000, dapatnya kuah sama daun singkong doang. Itu makan lezat bagi kita itu. Iya, kalau inget itu nangis. Bentar guys, ini lampunya udah mulai error nih, kayaknya minta beli Enggak baru. soalnya. Kayak, sebentar guys. Miskin tapi bisa ngasih makan teman-temannya. Iya. Jadi aku tuh juga sama, karena aku sama suamiku kan backgroundnya sama ya, kita sama-sama mahasiswa bidik misi, beasiswanya. Lagi kabelnya bocor. Iya, sorry ya guys. Sebentar guys. Sorokan, bocor. Iya. Jadi punten ya guys. Jadi apa tadi jadi aku tuh juga sama aja miskin, ibarat kata aku tuh sama-sama beasiswa bidik misi, beasiswanya orang miskin, dan aku pun juga kuliah sambil kerja. Jadi aku beasiswa juga, kuliah juga, kerja juga. Sebentar guys. Nah, otomatis tapi diikutin siapa tadi? Belum menjawab, kamu Bong, kamu siapa? Jadi kayak gitu. Jadi aku dulu tuh selalu sengaja, setelah aku kenal suamiku, aku tuh selalu sengaja nggak makan di warung makannya, karena biar kalau aku makan kayak gitu aku bisa bawa nasi banyak, karena kalau aku makan di sana ya makanku sedikit gitu. Atau kalau enggak, aku pura-pura
pakai piring kecil. Jadi kalau misalnya aku pulang kuliah tapi sebenarnya aku udah lapar, aku pakai piring kecil. Jadi kalau piring kecil tuh ibaratnya gini, aku mau nyicipin aja gitu. Padahal aku di piring kecil tuh udah makan. Nah nanti pas pulang, jadi biar aku enak sama temen-temenku mungkin pada tau lah. Itu jadi kayak, mbak mamku nanti tak bungkus ya gitu. Padahal sebenarnya aku udah makan di situ, cheating pakai piring kecil. Nah nanti jatah makanku tadi aku makan buat anak-anak camp tadi gitu. Jadi kayak gitulah cerita sedikit ya tentang artis hits ini yang nggak tahu siapa. Tuh kan, yang pernah makan jatah nasi bageng siapa dirimu di sana. Kayak gitu ya, kayak gitu. Aku nggak kerja besok, aku besok libur guys, jadi nggak apa-apa ya, kita lanjut ya. Kalau yang udah ngantuk mohon maaf ya. Tapi tolong standby. Gimana dong? Iya. Nggak lama kok, aku persingkat ya ceritanya habis ini. Nah, terus aku lanjut ya tadi. Itulah sedikit cerita tentang artis hits ini ya. Maaf ya kalau aku jadi baper malah nangis kemana-mana. Nah, aku tadi juga nangisnya karena ya itu tadi teman-teman camp inilah yang nemenin suamiku di 2 minggu pertama terutama ya. Setelah itu juga nemenin, tapi abis itu kan ada aku gitu ya. Jadi agak inilah ya, suamiku keurus gitu ibarat kata. Sebentar guys. Nah, Mbak Zato kapan ketemunya Mas Sato? Udah kan tadi setelah dia 2 minggu di opnam. Nah, karena dia itu udah opnam di 2 minggu tadi, dia pulang. Dia pulangnya ke Jawa Timur guys. Waktu itu dia semester 6 ya kalau nggak salah. Ya 6. Dia pulang ke Jawa Timur. Dia cari rumah sakit di Jawa Timur. Nggak dapet ya sayang? Iya, Cok. Nggak dapet ya. Tapi kamu sempat di Kita mana? ternyata kita tuh baru tahu kalau mau cuci darah itu udah terjadwal rutin, jadi tidak bisa kita datang terus cuci darah. Jadi udah ada terjadwal rutin. Aku waktu itu belum tahu. Tiba-tiba langsung datang ke rumah sakit daerah yang jaraknya 60 km. Itu yang di mana sayang? Tuban. Oh, Terus kita harus nyewa mobil, nyewa bensin. itu yang mobilnya rusak itu. Sewa mobil driver. Nyampe Tuban ternyata nggak bisa, kita nggak tahu karena memang sudah penuh. Nah alhasil nggak bisa tuh. Nah kita nyari lagi, kita belum tahu tuh. Kita nyari lanjut ke kota lain di Bojonegoro. Dan di Bojonegoro di tengah perjalanan kita serempetan sama truk. Akhirnya kita kaca mobilnya itu pecah. Ganti deh kita. Tapi akhirnya cuci darahnya di mana sayang? Akhirnya balik gak cuci darah itu, Oh, gagal. itu nggak cuci darah. Gagal. Terus kita pulang udah korban kayak gitu, gagal. Udah kedua kota kan, gagal. Terus akhirnya kita pulang, aku cari info, kita telepon. Akhirnya ada kejelasan nih di kota Bojonegoro, itu lebih jauh lagi. Nah itu baru kita datang. Waktu itu aku kalau pakai mobil lagi kan ongkos berat ongkos ya. Akhirnya mau nggak mau pakai motor dengan kondisiku yang masih kayak Diboncengin gitu. siapa sayang? Lek Bambang. Terus aku digonceng sama Pak Lekku datang ke Bojonegoro dan akhirnya bisa cuci darah itu cuma sekali. Terus sekali pulang belum tahu kan. Nah itu pertama kali aku cuci darah setelah sekian lama nggak cuci darah karena nggak ada tempat. Dan ibuku juga nggak tahu pascanya seperti apa, dan waktu itu aku juga nggak tahu. Nah pulang ke rumah drop lah aku karena naik motor habis maghrib, habis cuci darah, pusing sampai aku kayak mau pingsan. Ibuku udah bingung, ibuku udah bingung lah, di rumah jauh dari vaskes, di rumah sakit ibuku bingung gimana caranya. Terus akhirnya aku juga bingung, coba aku minum paracetamol gitu. Nah ternyata diminumin paracetamol agak mendingan gitu lah. Itu selama di rumah sebulan cuma sekali itu aku cuci darah. Ya karena karena rumah sakit di Bojonegoro kasihan aja melihat aku karena udah lama nggak cuci darah dan dikasih kesempatan karena waktu itu kayaknya ada pasien yang libur atau gimana gitu, dikasih tempat. Nah habis itu ya itu akhirnya
aku sebelum balik ke Jogja ke Semarang dulu. Nah itu aku tahu ceritanya. Oke, sampai di situ dulu. Buat hanya untuk cuci darah. Oke, aku lanjut dulu ya. Oke, jadi seperti itu guys. Dia balik ke Jawa Timur, cari rumah sakit itu emang gak gampang. Jadi cari rumah sakit yang bisa cuci darah itu gak gampang. Karena pasien gagal ginjal tuh banyak guys. Untuk cari rumah sakit yang bisa cuci darah rutin itu amat sangat sulit gitu. Dan waktu itu ya sebulan sekali doang cuci darahnya, yang waktu di Bojonegoro itu. Selama di rumah apa? Dia minum salah satu herbal yang bentuknya kecil ya, aku nggak perlu sebutin mereknya, yang itu ngebikin badannya itu fit. Tapi nanti kita ceritakan ya. Kayak gitu, sampai pada akhirnya dia udah nih nggak dapet-dapet, akhirnya dia ke Semarang, ya kan? Nah pas yang ke Semarang itu, sayang, tapi habis itu bukannya kamu sempat jeda lagi ya? Yang pas kamu kamu balik ke Jogja itu dari Tuban kan? Iya, makanya aku pulang lagi. Oh, oke. Jadi habis itu Semarang itu cuma untuk itu. hadir berapa kali kamu? 2 atau 3 kali juga. Oke. Tapi habis itu pulang lagi terus ke Jogja itu kan? Oke. Nah, terus setelah itu akhirnya sayang di komen lagi. Yang telat ke rumah sakit dan pingsan di kontrakan kamar depan, inget gak? Yang kapan itu sayang? Yang telat ke rumah sakit dan pingsan di kontrakan kamar depan, inget gak? Itu yang mana sayang? Lupa deh aku. Nolongin gak? Yang telat ke RS dan pingsan di kontrakan kamar depan itu ya. Lu siapa ini? Yang tadi saya nggak siapa ini gimana sih saya? Lagi makan siapa nggak? Dia belum ngaku. Iya, nanti ya coba dia mengingat-ingat. Coba kalau kamu spill namamu pasti dia langsung ingat sih. Gitu ya. Inisial, suruh nyepil inisial. Nah, oke aku lanjut ya. Tadi sampai mana? Oh ya dia terus akhirnya dia ke Semarang. Nah, pas dia ke Semarang itu aku masih inget guys. Jadi yang aku chatting-chatting itu posisi dia di Jawa Timur. Terus dia itu dibilang kalau dia ke Semarang. Aku masih inget banget. Aku nyamperin. Kamu yang ketemu Dawam itu di Semarang ya sayang? Dawam ke Semarang ya? Dia kan mau mudik itu mau pulang. Terus mampir ke Semarang ya? Ke Kensaras kan? Nah, suamiku ini aku udah chatan sama suamiku, udah aku semangatin, pokoknya udah aku semangatin lah, kita udah teleponan nyambung, chattingan setiap hari, udah papapan belum ya zaman BBM dulu gitu ya. Akhirnya aku nemuin temennya nih, sahabat dia, Dawam namanya. Aku samperin ke kontrakannya tuh. Aku bilang ke dia, aku tuh waktu itu bener-bener sampai yang sengebet itu, sampai aku tuh pengen motoran ke Semarang. Aku kan gak tahu ya Jogja ke Semarang, padahal naik motorku jelek. Sampai aku udah mikir, apa aku ini ya nyewa motor atau apa karena aku tuh pengen nyamperin dia, pengen ya, karena di otakku tuh dia umurnya nggak lama lagi gitu, kayak aku harus ketemu orang ini nih sebelum dia meninggal gitu, ibarat kata ya guys, kasarnya, mohon maaf nih aku jujur. Aku kayak aku harus ketemu gitu, tapi nggak bisa karena jauh, Jogja Semarang, dan waktu itu belum kepikiran ada travel dan lain-lain, nggak kepikiran gitu kan. Terus akhirnya aku ke kontrakannya Dawam, aku nemuin dia, gimana kondisinya Mas Ato gitu, dan kata Dawam gini, aku masih inget banget, pengen nangis dah. Jadi Dawam itu kan bukan Rosli ya? Jadi Dawam aku WhatsApp Rosli, bukan Rosli. Kamu siapa, Cok? Sorry ya guys, suamiku kalau manggil teman-temannya Cok ikut gotong nggak? Oke, aku lanjut ya. Nah, aku ketemu sahabatnya Dawam ini, padahal aku dulu waktu aku jomblo tuh aku pernah makan siang juga sama Dawam, tapi ya aku emang makan siang aja sama beberapa temennya. Nah, aku ketemu Dawam ke kontrakannya, aku masih ingat banget. Dawam kontrakannya di mana itu ya sayang, yang pokoknya banyak buku-buku gitu di kontrakannya. Aku nyamperin dia, gimana kondisi Mas Ato? Terus Dawamnya bilang gini, Ato, iya kondisinya harus cuci darah seminggu 2 kali. Kemarin aku udah ketemu Ato tur gitu, dia bilang gini, kemarin aku godain, dapat salam dari catur gitu, terus dia senyum-senyum gitu. Kepedean. Iya, atau salting gitu, terus dia bilang aku titip ya tur gitu. Kalau ciri bahasanya nggak mungkin hajar kan? Dia bilang aku titip atau ya tur gitu. Waktu dia aku salamin, dia kayaknya seneng gitu, jadi aku titip atau ya gitu, dia bilang
Ya aku waktu itu ya kayak merasa teramanai, kayak oh iya dia kayaknya semangat deh tur itu, tolong disemangatin terus ya gitu. Ya udah deh, akhirnya beneran aku kayak seolah-olah menepati janjiku ke Dawam itu. Aku tetap nyemangatin dia gitu, aku nyemangatin dia buat eh buat jagain Mas Ato gitu. Terus ya udah tuh aku chatan, terus aku bilang ke dia, ngasih semangat, udah ke Jogja aja Kak Ato gitu ya, ke Jogja aja. Nanti aku bantuin kalau misalnya ada ngurusin rumah sakit atau apa, nanti aku bantuin tuh, aku janji nanti aku urusin rumah sakitnya, nanti aku temenin kalau cuci darah, itulah pokoknya aku semangatin dia gitu kan. Ya udah, akhirnya tidak berselang lama Mas Sato akhirnya memutuskan untuk ke Jogja. Orang keluarganya kan nggak enak juga ya, kasihan gitu ibaratnya. Terima kasih ya Kak Dewi. Dikasih asu. Keluarganya tuh kayak ragu gitu, nanti di Jogja diurusin siapa. Nah terus akhirnya suamiku cerita ke keluarganya, aku punya temen gitu, dia orangnya baik, dia mau ngurusin aku nanti kalau di Jogja gitu. Yang suamiku waktu itu udah nggak kepikiran buat ngelanjutin kuliah, akhirnya dia balik ke Jogja buat ngelanjutin kuliah. Dan waktu itu ya di otakku masih sama, ya aku ingin menjadi teman yang baik di sisa umurnya yang nggak tahu seberapa lama gitu. Niat awalku dulu seperti itu, kayak sinetron ya, tapi ini real. Aku pun juga ngerasa itu kayak terlalu dramatis gitu ya. Udah tuh, terus aku jemput, bahkan aku masih inget banget malam itu pas aku jemput itu aku pinjem, bukan crush ya, tapi aku tuh kan deket sama banyak cowok. Waktu itu aku main sama salah satu cowok. Sama cowok, masih apa lupa saya, aku namanya masih inget gak, dia anak bidik misi juga, aku lupa. Dia, aku bilang, Mas aku boleh nggak pinjem motornya, ini kurang ajar sih. Tapi dia juga waktu itu lagi nongkrong sama temen kakaknya, aku lupa lagi mas siapa. Jangan terus-terusan ya. Bentar. Nah, terus akhirnya sudut depan kita sama Bung. Siapa sih? Siapa? Oke ya, lanjut guys. Akhirnya tadi sampai mana lagi lupa. Oh ya, dia ke Jogja. Nah pas di Jogja itu guys, dia aku jemput. Tapi guys aku kebelet pipis. Iklan dulu ya sama Mas Ato, sebentar aja aku pipis, kan nggak boleh menunda pipis, nanti gagal ginjal loh. Sebentar ya, aku lama-lama kena demo netizen. Maaf guys, yang jawab netizen lain ya. Sebentar, aku mau pipis sebentar aja, nggak ada 2 menit. Sayang tinggal dulu ya, sebentar. Tak hibur dengan aku bernyanyi, boleh nggak? Boleh nggak? Nyalain itunya nih, apa namanya nih? Kerannya nih. Kedengeran nih Apanya? sisimu. Nggak apa-apa lah. Komennya dibaca dosen. Siapa kamu, apa? Kasih tahu aku lagi pipis sayang. Bentar, sabar. Wow, Arif. Gak kepikiran aku. Kamu kan kayaknya gak mungkin aktif TikTok. Aku nanya Rosdi, katanya kayaknya kamu, beneran kamu ya, Rif? Aku bayangin kamu mainan TikTok. Gak cocok, Rif. Bung Arif tuh termasuk orang yang keren gak sih sayang? Bung Arif termasuk orang yang keren nih. Yang keren tapi bikin marah kamu terus. Bang Arif yang mana ya? Yang keren kan? Iya, tapi sering bikin marah kamu terus. Iya. Dia tuh sukanya bikin cemburu kamu. Iya aku kayaknya tahu deh Bang Arif. Ya tahu lah kok gimana kok tahu. Iya mesti yang itu kayaknya kan, yang
Maksudnya dia agak stylish dibanding anak yang lainnya kan? Iya nggak sih? Nggak tahu. Iya deh kayaknya. Guys, kupangku tuh katanya. Aku nanya Rosli tadi tuh. Welcome back guys. Pangku hadap-hadapan. Kayaknya aku tahu deh, Bung Arif ini yang suka sering bikin cemburu, yang suka manas-manasin kamu ngerokok gitu-gitu nggak sih? Iya, malas banyak. Masih ada yang setia menungguku? Maaf ya, aku barusan pipis dulu. Lanjut? Oke? Lanjut nggak? Aku 30 tahun guys. Lanjut. Sip. Enggak ada penontonnya juga. Oke, lanjut ya. Tadi sampai ketemu, ya kan? Sampai akhirnya aku ketemu suamiku. Ini detailnya ya. Kalau kemarin-kemarin aku ceritanya itu kayak nggak detail. Aku cuma kayak garis besarnya. Ini detailnya guys. Terima kasih yang udah support dan nungguin dari tadi. Aku lanjut ya. Nah, aku kan minjem motor tadi ya. Catur tuh emang jahat emang. Jadi aku tuh sama mas siapa aku lupa juga namanya. Pokoknya aku chatan lah sama mas itu, salah satu orang yang beberapa kali ngajak aku makan siang, sarapan gitu. Tapi aku lupa namanya, kan kurang ajar ya Catur ya. Mas siapa lupa lah, dia anak bidik misi juga. Tapi dia juga kayaknya bukan yang kecintaan juga sama aku, cuma deket aja kita. Dia juga nggak pernah yang nembak atau apa, kayaknya aku bukan ya nggak lah. Wong waktu itu kita nongkrong di Kebun Laras. Nah, kalau anak Jogja pasti tahu Kebun Laras. Jadi kita nongkrong di Kebun Laras, itu dia juga sama teman KKN-nya. Jadi dia sama teman KKN-nya cewek, terus aku sama dia juga gitu kan. Terus nongkrong lah kita di Kebun Laras, biar nggak pucet guys, maaf ya. Oke. Akhirnya betul, tetap biar nggak nganggur ya guys. Habis itu mantap, karena kita nongkrong bareng-bareng sama dia sama temen KKN-nya. Terus aku tuh bilang, aku tapi nggak bilang kalau aku mau jemput suamiku tuh, nggak bilang. Aku cuma mau bilang apa ya waktu itu, lupa lah aku bilang kalau aku minjem motor, tapi kayaknya aku bilang deh, aku lupa. Dan waktu itu skill motorku tuh belum bagus ya guys. Kenapa aku belum punya motor ya waktu itu? Apa aku belum punya motor ya sayang? Lupa lah aku. Pokoknya intinya aku malam itu tuh aku pinjam motor ya. Aku pinjam motor masnya. Aku izin buat aku lupa izin apa enggak lah ya. Ntar guys, aku lupa aku tuh izinnya gimana. Pokoknya intinya aku jemput suamiku tuh malam hari. Jam berapa ya sayang? Sekitar jam ba'da maghrib lah ya. Sekitar ba'da maghrib aku jemput suamiku ini ya. Waktu itu belum kenal, belum apa. Kita dulu tuh udah sering ngobrol di BBM, seru gitu ya. Tapi aku belum pernah tuh kepoin Facebook dia. Waktu itu kan mainnya Facebook ya guys. Tapi dia udah kepoin tuh, udah kepoin foto-fotoku, udah kepoin foto profilku gitu ya. Ini cewek cantik baik gitu kan. Tapi aku nggak ngepoin dia. Ya karena tadi kembali lagi ya, karena aku cuma kasihan aja. Tapi ya nyaman, aku tidak memungkiri aku nyaman ngobrol sama dia. Aku seru ngobrol sama dia. Jadi aku akhirnya lanjut tadi, akhirnya yang ketemu tadi. Udah tuh cuk, aku datang ke terminal Jombor ya, Jombor Yogyakarta. Turunlah seorang pria yang sebelumnya emang aku udah ngobrol tentang tinggi badan ya. Bukannya aku body shaming, tapi aku sebagai cewek yang tinggi ya, tinggi aku tuh 167. Itu kan untuk ukuran cewek tuh tinggi ya. Aku selalu mengungkapkan berapa berat tinggi badanku biar cowok tuh nggak kaget pas ketemu aku. Kan mungkin ada cowok yang nggak suka cewek tinggi gitu kan, atau sebaliknya minder ketemu cewek tinggi gitu kan. Akhirnya aku bilang, dan dia spill kalau tinggi badannya 150-an. Tinggian aku nih gitu kan. Ya udah kan, akhirnya ketemu aku cuk. Turunlah seorang laki-laki dengan jaket jeansnya dan rambutnya yang zaman dulu banget, aku masih inget banget. Dia pakai kacamata hitam
gitu kan. Dia turun, udah tuh aku ketemu. Ganteng. Ganteng ya. Manis. Waktu itu hitam tapi belum sehitam sekarang ya. Waktu itu karena emang aku udah nyaman dari awal, ya aku pas first impressionku aku nggak expect apa-apa ya, karena dulu foto profil BBM dia biasa aja dan aku kayak ya aku nggak berekspektasi apa-apa. Itu pas lihat, ih manis juga ini cowok gitu ya. Terus ya udah, akhirnya kita pergi kemana sayang waktu itu sayang? Warung kopi mana itu? Hujan. Bujang ya. Ya kita ke Bujang itu, warung kopi di belakang Ambarukmo Plaza, ya kan. Di situ udah tuh kita ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol bareng sampai pada akhirnya itu juga nggak enak tuh, mas-mas yang aku pinjemin motor dia udah BBM tuh, udah mau pulang karena itu udah jam 9 atau berapa gitulah. Sekejauhnya dong, ganteng dong. Dia paling ganteng sekembong. Udah nyala? Belum sayang. Nah, akhirnya jangan lupa di follow juga ya guys. Di sweet banget Mas Ato, masih ingat first date-nya. Iya kan? Mas Ato inget. Ya di Bujang. Habis itu aku anterin dia pulang tuh ke kosnya. Aku masih inget banget kos dia itu waktu itu di mana sayang? Di kos Bu siapa? Lupa kamu ya? Pokoknya di kos itulah. Yang lantai 2 itulah. Aku anterin dia ke kosnya, udah aku anterin. Brak, dia udah, aku habis nganterin dia, langsung aku balikin motor tuh ke Kebun Laras. Aku balikin motor, terus aku dianterin pulang sama ini cowok. Ya iyalah aku berangkat sama ini cowok. Terus aku pulang udah tuh, kita WhatsAppan dan lain sebagainya. Kayak diskotik gini. Kamu jangan diduduki. Enggak sayang. Ini mencolokkannya nih gerak-gerak. Nah, terus karena udah kayak gitu, akhirnya aku intens tuh chatan gitu, intens. Dan karena sesuai komitmen saya tadi, saya ingin menjaga dia, alhasil kehidupan pun dimulai. Wah, ini dramanya panjang nih, 10 tahun gak selesai. Ya, langsung ke singkat aja ya. Detail perkejadiannya besok kita ceritain. Maaf ya guys, kayak diskotik. Detail perbagiannya besok aku ceritain, tapi singkat cerita, akhirnya suamiku kan harus ngurus rumah sakit tuh. Wah, itu drama guys. Jadi ya nyari rumah sakit buat cuci darah tuh nggak gampang gitu kan. Belum punya anak kak, doanya ya. Nah, pindah rumah sakit yang dari Jawa Timur ke Bethesda itu juga nggak gampang. Harus yang namanya ada traveling, harus ngurusin BPJS-nya. Dan waktu itu 2014 BPJS itu kan masih baru juga ya. Kantornya di Gedong Kuning, aku masih inget banget. Jadi yang ngurusin dia dari masuk ke rumah sakit, ngurusin BPJS-nya itu semuanya aku. Jadi bener-bener literally aku. Dan dia yang nganterin ngurus ke rumah sakit itu kan pertama masih pakai traveling. Ya kan sayang? Pakai traveling ya? Ya jadi traveling itu kayak sementara gitu. Jadi kita minta traveling. Terus sempat ada kendala gitu BPJS-nya. Aku dateng tuh. Jadi aku tuh kan kalau pagi kuliah, kalau malam itu kerja. Jadi pagi-pagi banget aku antri ke rumah sakit, ke rumah sakit, ke BPJS ya. Aku ke BPJS-nya, ke kantornya aku antri kan zaman dulu. Antri BPJS banyak banget gitu kan. BPJS berkendala. Aku ketemu tuh sama orang BPJS-nya, terus nggak tau lah, aku lupa detailnya ya guys, maaf udah 10 tahun yang lalu. Pokoknya intinya aku ngurusin gitu, biar suamiku bisa cuci darah lah intinya gitu. Karena BPJS-nya kendala apa gitu, lupa lah. Terus akhirnya bisa tuh dia cuci darah. Ada kendala lagi guys, di Bethesda itu kan itu rumah sakit swasta ya. Jadi kayak ya agak riuh gitu loh. Kayak dia mau transfusi darah itu harus bayar. Kalau nggak bayar dia harus opnam. Dan pokoknya babi bu lah, panjang banget. Itu jujur itu memusingkan sekali. Aku kayak harus bolak-balik, terus aku harus ini itu. Nah, sambil kayak gitu pun aku tuh belajar guys. Aku ikut ke komunitas-komunitas. Aku ikut komunitas pasien cuci darah Indonesia. Aku ikut Hidup Ginjal Muda. Semua komunitas aku ikut karena aku pengen belajar. Jadi aku bener-bener belajar. Aku belajar apa itu gagal ginjal, apa penyebabnya, apa yang nggak boleh, apa yang boleh, harus gimana, itu semuanya aku belajar. Istilah-istilah, wah pintar banget ya aku dulu. Semuanya itu ya, ya dulu tuh susah lah BPJS ya guys. Udah tuh riwe, ini itu. Terus sampai pada akhirnya juga dia kan kalau cuci darah masih awal itu kan di leher guys. Dia itu tidur di kosnya, itu jatuh tuh ya. Jadi akses cuci darahnya harus mikirin lagi nih guys.
Ini singkat cerita aja ya, besok detailnya aku ceritain lagi. Singkat cerita, dia harus masang avesan, tempat cuci darah yang di tangan. Itu drama lagi guys, karena di rumah sakit situ kalau mau operasi itu harus opnam, harus inilah itulah, itu pokoknya ribet banget. Aku juga pernah nganterin suamiku waktu itu masuk ke Bethesda, itu dia drop, tapi bagi rumah sakit ini nggak masuk kategori, pokoknya ribet banget. Itu kita belum pacaran, jadi belum pacaran ya. Itu dari Juli sampai Desember kita nggak pacaran, tapi suamiku dari awal gitu ya. Dari awal suamiku itu udah nembak aku. Jadi dari awal ketemu, oh ya aku lupa tadi, ini agak penting ya. Jadi setelah aku ketemu pertama kali tadi tuh, aku langsung kepoin Facebooknya. Dasar cewek. Jadi aku langsung kepoin, langsung aku liatin semua foto-fotonya, aku langsung scroll tuh ya Facebooknya malam hari itu juga. Lah aku baru sadar, lah ternyata emang ini anak ganteng. Kemana aja aku selama ini nggak bukain Facebook dia senyum-senyum tuh salting di belakang. Biasa aja, udah banyak yang muji. Ternyata emang anak ganteng gitu kan. Terus ya udah gitu ya, singkat ceritanya gitu. Tapi guys, sebentar sorry ya guys. Tapi meskipun dia ganteng, aku masih rasional guys. Meskipun dia ganteng, meskipun aku suka senyumnya, manisnya, pinternya, baiknya, solehnya, tapi aku juga masih rasional. Aku masih mikir dia tuh sakit. Catur, apakah kamu yakin suka sama dia? Jadi aku masih kayak antara iya aku suka tapi aku harus realistis. Alhasil dari awal dia nembak kayak, kamu mau gak jadi pacar aku gitu. Walaupun gak ada yang terbang tuh, walaupun aku sakit tapi aku bisa kok bahagiain kamu gitu. Dia gara-gara kempet nih ya, gara-gara organisasi itu dia kayak, nggak apa-apa, aku emang sakit tapi aku bisa ngebahagiain kamu gitu. Mau nggak jadi pacar aku? Aku nggak pernah mau. Besok ya gitu. Aku selalu jawab besok, nggak pernah mau langsung ngejawab. Tapi ketika aku ke kontrakan yang tadi ada temennya itu aku selalu diakuin sebagai pacarnya ya. Dia selalu airnya nyala Sen. Dia selalu bilang Bung, kalau dia kan manggil teman-temannya tuh Bung gitu ya. Bung, ini pacarku Bung gitu. Dia selalu semua temennya itu pokoknya kenalnya. Enggak ada, itu ada Arif itu tanya aku pernah gitu enggak Arif? Silakan bersaksi Bung. Jadi dia selalu kayak gitu. Dia selalu ngaku kalau aku ini pacarnya. Padahal kita belum jadian ya. Memang kita deket karena memang semuanya ngurusin aku. Jadi literally aku pagi nih ya, pagi sebelum aku kuliah nemuin dia, bawain sarapan. Siang aku jeda kuliah ngasih dia makan siang. Sore nemenin dia cuci darah, ya kan? Terus kalau malam aku kerja. Jadi literally hidupku tuh kayak nggak ada hari, bener-bener ini, tidak ada hari aku tidak menemui dia. Bayangin coba. Jadi ya udah, aku selalu nemuin dia dari awal, gitu kan? Terus udah tuh, akhirnya dia yang waktu harus pasang akses cuci darah tadi itu kan susah banget ya. Itu juga pusing guys. Sampai di titik dimana aku berpikir dan aku belajar di komunitas tentang rumah sakit. Jadi kita tuh paham banget bahwa rumah sakit itu ternyata mereka punya tipenya masing-masing. Tipe dalam arti tipe A, tipe B, tipe C, juga kayak karakteristik dari bener Arif, dia udah konfirmasi di Facebook. Gue bocorin Mbak, itu trik cowok, istilahnya ngapling biar cowok lain. Bener, dikapling dulu gue ternyata ya. Ya dia pokoknya ngakuin semua orang yang kenal dia bilang pacar saya gitu, dia bilang. Dah tuh, padahal mah kita belum jadian ya. Nah habis itu karena aku udah belajar banyak tuh dari komunitas, akhirnya aku memutuskan untuk cari rumah sakit pengganti. Karena di Bethesda itu sering banget harus bayar guys. Jadi kayak harus tambah inilah itulah gitu. Jadi kayak BPJS tapi masih banyak nombok-nomboknya. Mohon maaf ya rumah sakit Bethesda kalau sekarang mungkin udah berubah. Ya kita kurang tahu, itu 10 tahun yang lalu ya. Akhirnya aku cari rumah sakit tuh. Cari rumah sakit baju cuci dulu juga gak gampang guys. Waktu itu aku carilah rumah sakit, dapatlah rumah sakit Happy Land ya. Akun istrinya Arita. Oh ya, di Happy Land itu akhirnya aku bisa dapat. Itu juga nggak gampang.
aku ini itu Biasanya itu. gimana kamu dulu bilang? Gimana ya sayang, aku lupa. Pokoknya aku tuh bener-bener cari rumah sakit se-Jogja lewat telepon waktu itu. Aku ngabisin pulsa banyak tuh buat telepon sana sini sana sini. Akhirnya aku dapat rumah sakit Happy Land. Nah di Happy Land itu akhirnya dapat loh jadwal. Ada bu, silakan bisa. Rumah sakit Happy Land tuh international hospital gitu loh guys. Jadi dia rumah sakitnya orang kaya. Yang miskin cuma pasien cuci darah. Literally yang miskin hanya pasien gagal ginjal kronis. Karena kan kalau gagal ginjal kronis kan rutin ya. Yang lainnya pasien regulernya tuh orang kaya semua. Itu rumah sakitnya bagus banget. Akhirnya di situ. Nah di situ suamiku karena tadi CDL-nya lepas dan dia belum operasi yang di tangan, dia femoral yang ditusuk di selangkangan, ya kan? Ya udah tuh akhirnya singkat cerita ya guys, singkat cerita akhirnya kita dapet di situ, kita cari rumah sakit buat operasi yang di tangan, dapatlah rumah sakit Nur Hidayah di Bantul. Nah itu operasinya juga drama banget tuh, kalau teman-teman nyimak di video aku, teman-teman mungkin akan ngeh ada foto suamiku pakai tudung kepala. Nah itu dia pas operasi. Jadi kita utuk-utuk tuh naik motor. Dia pas berangkat boncengin aku, pas pulangnya dia aku boncengin. Dia operasi Avesan waktu itu tuh nggak opnam guys. Jadi kalau habis operasi langsung pulang. Jadi literally habis operasi tangan dia langsung pulang. Dan dia yang ngurusin aku lagi kan. Di kosnya itu dia nangis pas biusnya habis. Jadi biusnya habis dia nggak boleh gitu loh sayang, nggak boleh kekerasan. Minta maaf. Itu gak kekerasan. Ya minta maaf dulu. Maaf Ya, oke ya. Terus aku yang ngurusin dia biusnya habis gitu kan, dia nangis gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk drama rumah sakit yang sangat panjang, dan itu terjadi selama jangan lupa tap layarnya ya guys, selama bulan Juli sampai Desember. Sampai pada akhirnya di bulan Desember itu, setelah pertimbangan panjang, setelah aku tadi deket ya, aku deket dari bulan Juli sampai Desember, aku mempertimbangkan banyak hal, karena kan selama itu pula aku belajar banyak lah dari dia, mempertimbangkan ini dan itu gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah ya kita pacaran gitu. Itu di bulan Desember tanggal 12 kalau nggak salah, atau nggak tanggal 11. Kita akhirnya yaudah oke kita pacaran gitu ya, terus kita jalani semuanya bareng-bareng, Bismillah gitu. Dan dari awal itu emang udah komitmennya ya Bismillah. Dan konyolnya aku dari awal tuh kayak ya udah nggak apa-apa, emang aku mau serius dan aku mau nikah sama dia gitu guys. Ntar guys, ini colokannya tuh gimana nih? Oh iya ternyata lepas. Nah terus dia setelah kita jadian tadi itu, tadi sampai mana ya? Oh ya kan kita mau serius ya, emang dari awal kita mau serius gitu kan. Aku lupa tadi mau cerita apa. Pokoknya gitulah. Akhirnya kita pacaran, kita deket. Gitu. Coba aku lihat dulu ya guys. 1 jam 18. Tapi tadi yang pertama berapa ya? Gitu. Biusnya habis. Ya biusnya habis. Ya pokoknya aku urusin. Akhirnya kita jadian, kita urusin bareng-bareng, kita jalanin bareng-bareng dengan segala hiruk pikuknya. Jadi singkat cerita, kita pacaran 3 tahun, hingga akhirnya kita menikah di tahun 2017. Gitu ya. Nah, untuk respon keluarga gimana? Sebetulnya aku udah pernah cerita tuh sebelumnya, tapi untuk detailnya besok aku ceritain lagi. Gitu ya. Sepertinya ini udah hampir jam 12 malam guys. Oke, aku simpulin aja dulu ya. Untuk yang detail-detailnya aku cerita lagi besok. Oke, yang sampai ke peritilan-peritilan aku ceritain besok. Tapi singkat cerita, terima kasih Kak Dian Putri. Masya Allah. Manusia langit. Jadi kayak gitu kurang lebihnya. Sepertinya bengkak mbak, enggak kok, dia nggak bengkak guys, tapi dia besok cuci darah, jadi mungkin kayak gitu ya guys. Karena ini ternyata sudah hampir jam 12 malam, jadi aku langsung ke kesimpulan aja. Untuk detail ceritanya besok aku ceritain lagi
Ya, jangan bosen buat dengerin cerita kita di episode berikutnya. Kita harus bikin Ada komen series bagus deh. nih. Terakhir harus baca nih. Penasaran berapa hati yang dipatahkan sama Kang Ato? Oh, kenapa? Ah, nggak ada hati yang dipatahkan. Emangnya dia siapa? Kamu kebalik, berapa hati yang dipatahkan oleh Mbak Catur? Lama jadi Mas Ato sih. Gitu ya. Komen terakhir yang baik. Oke, jadi aku Itu simpulkan. nggak usah ada yang komen. Guys, penutup. Jadi, aku simpulkan setelah tadi akhirnya kita pacaran, terus akhirnya kita nikah gitu ya, tentunya dengan restu orang tua. Di tahun 2017 kita menikah, terus kita ke Semarang, sampai pada akhirnya 2023 suamiku patah tulang dan lain sebagainya. Sampai saat ini. Untuk keluarga gimana? Intinya keluargaku merestui tapi dengan beberapa hiruk pikuknya. Sebetulnya aku udah pernah cerita ini, nanti kapan-kapan aku share di YouTube aku, jadi teman-teman bisa simak. Atau besok kita cerita lebih detailnya untuk kelanjutan tadi yang di tahun ketiga ya. Tadi kan yang di kampus gimana-gimana nih belum cerita nih ya guys. Ini episodenya masih panjang ya guys ya. Bener. Oh gitu. Nggak jadi bagus lah. Oh gitu maksudnya. Karena Mas Toto ngaku pacaran jadi banyak cowok yang patah hati gagal deketin betul. Oh gitu. Kegedean aku tuh. Ya, Mas Toto udah kebagian dikiranya cewek-cewek yang patah hati. Kayak gitu ya guys. Tidur. Dia udah marah tuh tidur-tidur. Kayak gitu ya guys. Pokoknya kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjutin cerita detailnya besok. Suaraku juga udah mulai habis. Jadi kurang lebihnya kayak gitu guys. Kita saksikan lagi drama percintaan ini besok. Jadi buat teman-teman yang mau nyimak jangan lupa dulu di like, di komen, di follow. Kalau ada yang belum follow parah sih, masa dari tadi udah nyimak nggak follow gitu ya. Besok kita Harusnya Kak Nia tadi nggak usah jelasin tahu. yang apa sayang? Yang jelasin kalau ngaku pacaran itu. Jam berapa besok? Besok insya Allah aku pagi-pagi, insya Allah aku jualan dulu ya. Yang mau beli belanja. Terus nanti siangnya aku sambil make up sambil kita cerita. 3 kali. Ya insya Allah ini ya. Terus malamnya kita cuci darah. Tapi kemungkinan kalau yang cerita melo-melo pas cuci darah aja ya. Karena kalau aku tutorialan make up aku nangis, nanti bleber dong gitu. Jadi kemungkinan siang itu aku live-nya yang cerita-cerita aja ya. Kita yang seru-seru aja gitu. Kita sambil tutorial make up gitu ya. Untuk cerita lengkapnya besok ya guys. Seperti itu. Nah sebelum diakhiri nih guys, coba di absen siapa yang sudah menyimak ceritaku dari tadi, dari kota mana saja. Aduh. Yuk, kita absen Udah malam dulu. ini. Ya kan mau closing sayang. Oh iya. Ya, tulis dari kota mana yang sudah menyimak dari tadi. Ya, aku pengen tahu. Cilacap, Banyuwangi, Surabaya, Magetan, Sulawesi Selatan, Jakarta Barat, Kakak Cantik, Jakarta Hadir, Bandung, Semangat, Bintaro, Tangsel, Bekasi, Jember, Ponorogo, Siak, Tangerang, Purwokerto, Bekasi, Semarang, Masya Allah, Bangka Belitung, Aceh, wow, Ngeposari Semanu, Jogja, Jakarta Timur, Cikarang, Malimau, Kaltara, Semarang, Bojonegoro, Tangerang dari awal. Keren. Jambi, Lampung Barat. Masya Allah. Jambi, tetap semangat, siap. Gitu ya. Wah, ada yang dengerin aku pas nangis gak ya? Maaf ya guys. Tangerang dari awal yang benar. Tetap semangat, siap. Belum tidur mbak, besok kerja. Enggak, aku besok libur guys, aman. Gitu ya. Oke, seperti itu. Sleman. Iya, ditunggu besok ya. Siap. Bumi Bung Karno mana sayang? Astagfirullahaladzim, Blitar. Oh Blitar, sorry guys, nggak tahu. Cantik. Bandar Lampung. Ya, liburnya system off ya. Iya betul, system off. Oke, terima kasih yang sudah absen, yang sudah nyimak dari awal Blitar, Masya Allah. Ya, tadi yang Superwoman. Apa sayang? Off, ya aku off. Mungkin kalau off itu maksudnya nggak Sabtu Minggu gitu loh sayang.
Lihatnya ketawa terus. Iya maaf ya, aku tuh kalau cerita yang melo-melo tuh suka nangis orangnya, suka suka kebawa gitu. Itu nggak direkayasa. Aku juga tadi kan sebenarnya tema live kita malam hari ini Bogor. Terima kasih Kak. Tema kita malam hari ini kan sebenarnya ngobrolin tentang cuci darah, bukan tentang kisah, tapi nggak tahu belok aja gitu. Dan akhirnya aku nangis. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman yang mungkin nggak suka aku lihat nangis, mohon maaf. Aku emang anaknya cengeng ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah tetap layarnya sampai 43.000, Masya Allah, senang banget. Belum lagi yang dapat dikasih gift, dikasih mawar, topi, terus dikasih es jeruk, dikasih kereta, terus apa lagi tadi, dapat banyak lah pokoknya giftnya, Masya Allah, seneng banget. Semoga semuanya jadi amal ibadah teman-teman gitu ya, jadi amal ibadah buat teman-teman semua, semuanya dalam keadaan sehat. Kak Ros kok bisa gabung sayang? Kak Ros punten, kamu ya yang ngeklik ya? Enggak, dia minta bergabung 30 menit. Ih kamu. Ya enggak, aku cuma ini terhapus. Jangan lupa ya yang udah denger cerita aku di follow. Kita jumpa lagi besok gitu ya. Kita lanjutkan seriesnya gitu ya, kita bikin series ya, sharing session gitu, sharing session. Nanti ini aku akan upload semuanya ke YouTube, jadi buat teman-teman yang belum nyimak bisa nonton di YouTube aku gitu ya. Oke, begitu saja untuk malam hari ini teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada banyak kosakata aku, perbuatan aku, tingkah laku aku dan suamiku yang pasti lebih banyak salahnya dari tadi, dari awal sampai akhir. Mohon dimaafkan gitu ya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung, dan kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, mohon maaf sekali lagi, karena memang aku tipe orang yang kalau lagi cerita tuh kalau ke distract udah deh, malah netizen lain kayak Mbak cerita dulu aja, gak usah tanya jawab gitu kan. Jadi tanya jawabnya besok lagi ya. Aku tinggalnya di Demak, Meranggen kakak gitu ya. Oke, kita akhiri live kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Semoga menjadi amal kebaikan buat teman-teman. Dah, kemana aja dari tadi baru follow Kak Suprayitno. Buruan nih, aku kasih waktu 2 menit yang belum follow. Pasti masih sambal amat. Yang belum follow, follow dulu. Udah follow semuanya. Lah, baru follow gimana sih? Ayo follow dulu. Aku kasih waktu 2 menit sebelum end live. Ayo dong di follow. Udah, wah mantap. Thanks ya. Oke, yang belum follow jangan lupa di follow ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Sehat selalu buat semuanya. Semoga malam hari ini mimpi indah. Dan aku mau recharge suara dulu buat besok lagi ya. Besok jangan lupa teman-teman, aku live di jam 2. Kita tutorial makeup dan juga skincare. Dan nanti setelah itu insya Allah, kan aku berangkat cuci darah tuh dari awal. Kalau memungkinkan aku dari rumah, tapi kalau nggak memungkinkan aku ba'da maghrib di rumah sakit, kita live lagi gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sehat selalu buat semuanya. Stay happy and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Bi. Bi. Bye-bye.